penelitian ini kan kita gunakan untuk, oke, metode penelitian ini kan kita gunakan tujuannya adalah untuk kita mempermudah kita dalam melakukan penelitian, kemudian membuat karya tulis ilmiah, ya kan, udah jelas kayak gitu. Atau mungkin kalian mau nulis skripsi, kemudian nulis tesis, meskipun kalian masih semester 4 ya. Ya kan Adam, semester 4 Iya, atau Ibu. 6? 4 ya. Semester Ya, 4. meskipun masih semester 4 nggak apa-apa, jadi supaya kalian bisa prepare gitu untuk nanti di semester akhir supaya bisa melakukan penelitian dengan baik karena banyak dari kelas kalian yang udah semester akhir ternyata lupa nih kalau eh, gimana cara menulis penelitian atau bahkan karena sudah banyak yang magang ya kan karena MBKM ini kan jadi masing-masing ada yang misalnya kuliah di luar prodi atau masih ada yang internship ya kan di perusahaan jadi pas balik mereka lupa untuk menulis ini bahkan ada yang kadang kabur-kaburan disuruh nulis nggak mau gitu kan jadi kalau pas walaupun kalian semester 4 setidaknya kalian memprepare. Jadi dengan harapan apa yang kalian tulis pada hari ini mulai sekarang gitu ya, eh, itu bisa menjadi rancangan kalian untuk penulisan skripsi. Jadi untuk mempermudah kalian menulis nantinya. Nah, untuk hari ini kan sebelumnya kita mesti sudah belajar ini kan? Kalian udah membuat bab satu, bab 2 Sudah, Ibu. sudah. Nah, karena kalian sudah nulis bab satu, bab 2, berarti kan kalian udah paham ya tentang apa sih yang harus dilakukan pertama kali dalam melakukan metodologi penelitian atau penulisan ilmiah gitu ya. Yang pertama adalah jelas di sini kalian harus mengidentifikasi yang namanya permasalahan. Nah, permasalahannya yang seperti apa gitu. Nah, kalian itu bisa cari misalnya kalian bisa cari di Google Scholar. Jadi mungkin kalau dari kalian ada yang belum nulis nih, misalnya si Adam doang nih satu kelas yang nulis gitu kan. Yang lain pada kemana nulis nggak gitu. Ya udah, nah ini saya balik lagi sedikit. Jadi kalau misalnya em, kita mencari ini masalah itu bisa dari dua ya, misalnya interview. Nah kalau interview ini biasanya adalah penulisannya adalah kualitatif. Oke. Nah, meskipun gitu boleh nggak Bu kalau misalnya humaniora. Nah, misalnya humaniora tuh kayak kita gitu, misalnya ekonomi, sosiologi, boleh aja. eh Apa namanya kita sorry, maksudnya kuantitatif gitu, boleh saja. Tetapi kan biasanya kalau interview atau wawancara, observasi itu memang dilakukan dalam penelitian yang kualitatif. Nah, kita ketika menggunakan kuantitatif, interview ini biasanya ya kita untuk mengetahui aja lebih dalam di dalam penelitian kita. Misalnya kita mau meneliti di company nih, kita meneliti di perusahaan, katakanlah perusahaan A tentang keuangan. Nah, otomatis kan kita harus interview dulu. Iya, kalau kalian dapat misalnya perusahaannya terkenal gitu kan, kita bisa cari datanya dari website. Tapi kalau perusahaan yang misalnya perusahaan keluarga atau perusahaan kecil, perusahaan rintisan, otomatis kan kita harus yang namanya interview juga. Kita harus cari tahu juga terkait dengan data-data di dalam suatu perusahaan gitu. Nah, kemudian kalau studi pustaka itu apa? Biasanya ini kalian bisa dari jurnal, kemudian dari book chapter. Nah, ini kemudian dari apa lagi? Misalnya dari data grafis. Kalian bisa cari nih dari berbagai hal tersebut terkait permasalahan-permasalahan. Kalau kalian bingung, Bu, tapi kan kita bingung, Bu, nulis masalahnya dari mana ya? Kalian bisa belajar nih. Kalian cari dari Google Scholar. Kalau kalian maunya dari misalnya masalah, biasanya kan kalau kita cari masalah tuh adanya di berita gitu kan, di website resmi terkait dengan pemberitaan saat ini. Nah, tapi kalau dirasa sulit gitu, ya udah kalian bisa cari dari Google Scholar, dari Elsevier, tulisannya gimana, kalian cari tahu ya. Ya dari Emerald. Nah, ini tuh adalah jurnal-jurnal yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk mencari judul penelitian gitu atau eh, apa ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan saat ini gitu yang lebih pada pembaharuan gitu. Oke. Oh iya, by the way ini mahasiswanya ada berapa ya?
51 Ibu. Sekarang baru 32. Nanti teman-temannya suruh join ya. Kalau boleh, saya minta tolong ini open cam ya. Oke, Ibu. Yang lain diajak open cam sama untuk join di Zoom ini. Oke, nah dari hal ini baru kita ada namanya pembatasan masalah. Jadi kita batasi nih masalah itu terkait dengan, misal kita punya research kan, kita pasti ada riset banyak, itu pasti akan ada yang namanya gap gitu ya. Ada teori gap, kemudian ada yang namanya metodologi gap, kemudian ada juga berbagai permasalahan lain yang sebenarnya kita harus batasi, termasuk juga dari variabel penelitian kita. Jadi kita harus cari satu, istilahnya ya, misalnya satu permasalahan tersebut yang berkaitan dengan variabel yang akan kita gunakan itu sebagai batasan masalahnya. Nanti saya contohin seperti apa sih pembatasan masalah itu. Nah, kemudian ini ada kerangka teori itu ya terkait dengan variabel yang sudah didefinisikan dan diberikan label. Maksudnya ini, jadi kalian harus cari nih variabel minimal dari tiga ahli definisi ya. Sorry, sorry. Nah, misalnya ini dari tiga ahli gitu kan. Terus eh, kalian juga cari misalnya tidak hanya dari definisi, kalian bisa cari dari bentuk. Sebentar, kenapa nggak bisa? Oke, saya ulang dulu. Misalnya ini kalian cari dari mana? Nah, misalnya kalian cari dari tiga ahli itu terkait dengan definisi, kemudian cari dari jenis-jenis, karakteristik. Nah, itu kalian juga perlu cari. Nah, barulah ada namanya perumusan hipotesis. Nah, yang sekarang kita ada di bagian dari perancangan ya. Apa ini? Perancangan riset gitu ya. Merancang apa yang harus dilakukan dalam penelitian kita. Oke, ini topik bahasan kita. Itu kemudian ini masih ada di bawahnya sebentar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mahasiswa bisa memahami berbagai aspek yang relevan dalam rancangan penelitian. Kemudian bisa mengidentifikasi ruang lingkup dan kegunaan dari hasil penelitian itu sendiri. Kemudian kita memutuskan tipe pengamatan kita. Artinya kita mau melakukan penelitian tipenya seperti apa. Kemudian apakah kita melakukan eksplorasi atau kita melakukan uji beda, kemudian ada uji korelasi dan lain sebagainya. Lalu ada setting penelitian. Ada keterlibatan peneliti di sini, peneliti akan menjadi apa gitu loh. Kadang ada yang kita hanya mengobservasi aja. Kadang ada yang kita cuma istilahnya mm, meneliti, tapi juga kita mengajak gitu loh, mengajak partisipan gitu. Jadi partisipannya bisa tahu bahwa kita sedang meneliti gitu dan lain sebagainya. Oke, eh, kita lanjut aja. Nah, di sini ada rancangan dari riset. Nah, rancangan riset itu sendiri, di sini setelah kita menentukan variabel penelitian yang diidentifikasi dan kerangka teoritik yang dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah merancang riset terkait dengan kegiatan pengumpulan data. Di sini kita harus yang namanya mengumpulkan data dan menganalisis data. Nah, ini biasa nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk analisis data. Nah, kita fokus dulu nih proses pengumpulan data. Itu mulai dari gimana sih cara membuatnya, kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada rancangan riset. Yang pertama, tahapan dalam pengambilan keputusan yaitu rancangan riset, kegunaan riset, tipe pengamatan, keterlibatan, seling penelitian, unit analisis, horizon waktu, sampai implikasi manajerial. Jadi, kalau kalian meneliti, kalian harus ada implikasinya. Maksudnya gimana? Ya, misal kita meneliti di company ya, di perusahaan XYZ gitu, atau ABC dan lain sebagainya ya. Itu apa yang kita teliti, paling tidak itu ada urgensinya. Ada
Misalnya kita meneliti di suatu company, pasti yang kita teliti kan yang ada masalahnya dong. Nggak mungkin kita meneliti yang baik-baik saja gitu ya. Meskipun kadang ada orang juga seperti itu. Tapi fokus kita dalam penulisan skripsi itu adalah kita harus mencari masalah gitu loh. Masalah di dalam company itu apa? Kalau nggak ada masalahnya gimana, Bu? Ya jangan diteliti di situ. Cari tempat lain, cari lokasi lain. Yang mana mereka memang ada masalah yang tentunya relevan dengan variabel yang kita pilih nantinya gitu. Nah, urgensi itulah yang nantinya akan memberikan hasil. Jadi kan permasalahan tersebut di dalam company ada urgensinya. Nah, ketika kita membuat suatu penelitian dan hasilnya itu baik, hasilnya signifikan, bisa memberikan feedback. Nah, itu adalah implikasi dari penelitian kita. Gitu. Oke. Nah, ini tentang kegunaan riset, tipe investigasi, dan lain sebagainya kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah kegunaan studi. Kegunaan studi ini adalah suatu riset yang dilakukan ketika memang banyak yang belum diketahui, tidak ada informasi yang tersedia, dilakukan lebih memahami karakteristik masalah. Biasanya eksplorasi ini lebih kepada mengeksplor itu kayak pembelajaran geologi, pembelajaran tentang arkeologi, nah, yang lebih kepada sejarah biasanya untuk mengeksplor. Bu, kalau misalnya ekonomi boleh nggak? Boleh aja, tapi kalian harus tahu temuannya terlebih dahulu. Temuannya apa aja yang kira-kira oh ini belum belum ditemui nih sama orang lain, belum dieksplor lebih dalam sama peneliti lain. Nah, itu kan sulit ya. Bahkan biasanya hal ini itu dilakukan oleh guru besar dalam melakukan riset mereka, atau menunjang riset mereka itu mengeksplorasi. Nah, yang kedua adalah deskriptif. Deskriptif itu untuk mendeskripsikan karakteristik variabel, jadi hanya mendeskripsikan aja terkait dengan ciri-ciri, jenis dari variabel tersebut, seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa, biasanya kita yang dilakukan adalah apa? Pengujian hipotesis. Nah, di sini pengujian hipotesis apa? Kita menguji teori. Nah, misalnya kita udah punya teori nih, katakanlah kita eh, mau variabelnya adalah teori sorry variabelnya adalah literasi keuangan. Nah, kita cari nih teorinya apa, grand teorinya apa. Di sini kan ada yang namanya grand teori ya, grand teori. Nah, kita cari nih grand teorinya apa, barulah kita bisa meneliti. Karena apa? Untuk skripsi atau untuk tingkat S1 kita lebih eh gini, sistemnya kita lebih kepada memaksimalkan benar nggak sih bahwa teori itu berlaku atau tidak, benar nggak sih hasil penelitian para ahli zaman dulu. Nah, jadi lebih kepada membuktikan gitu loh. Itu tugas untuk yang skripsi gitu. Jadi untuk jenjang S1 lebih kepada seperti ini, pengujian hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis itu ada yang namanya uji komparatif, itu uji beda. Ya udah, yang kedua itu adalah korelasional, yaitu korelasi. Jadi hubungan ya, lebih kepada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, kalau ini itu adalah kausal sebab akibat. Jadi misal pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Meet terhadap hasil belajar siswa di SMA apa gitu. Nah, itu baru namanya kausal atau sebab akibat kayak gitu. Ini tentang kegunaan studi. Oke, selanjutnya ini tentang tipe investigasi itu ada kausal, ada korelasional ini sebenarnya sama aja ya. Jadi kausal adalah sebab akibat, kemudian korelasi itu adalah hubungan gitu. Kita lanjut aja. Nah, di sini ada keterlibatan peneliti. Ada yang minimal itu ada field study, moderate itu ada field experiment, gitu lah. Kemudian yang ketiga ada eksesif itu adalah lab eksperimen. Apa aja tuh? Nah, baca bareng-bareng. Di sini kalau studi lapangan atau field study itu lebih kepada pengujian yang mana berbagai faktor pada kondisi alamiah di mana kegiatan ini itu berlangsung secara normal dan keterlibatan peneliti minimal. Nah, ini biasanya kita hanya apa yang dilakukan ini biasanya untuk penelitian dalam bentuk kualitatif. Apa aja yang dilakukan? Misalnya ada wawancara, observasi, gitu-gitu aja sih. Lebih kepada mereka tuh rata-rata adalah yang dilakukan wawancara gitu. Kalau observasi agak sulit. Tapi
tapi masih ada yang melakukan gitu. Yang kedua adalah percobaan lapangan atau field experiment, yaitu riset yang dilakukan dengan menetapkan hubungan sebab akibat, atau kita sebut cause and effect relationship, di mana ada keterlibatan peneliti. Sebenarnya ini hampir mirip. Kita ada wawancara, ada observasi juga, tetapi di sini ada keterlibatan peneliti. Nah, keterlibatan peneliti di sini tetapi juga berlangsung secara kondisi yang natural. Maksudnya gimana kondisi natural? Kalau tadi di sini wawancara, partisipan tidak tidak sadar gitu loh, tidak sadar. Jadi dia nggak begitu fokus bahwasannya dia sedang diwawancara. Tapi kalau percobaan lapangan ini, partisipannya sadar. Sorry, partisipannya eh, maaf, maaf, kebalik. Partisipannya di sini tidak sadar, yang di sini sadar. Mana sih? Nah, yang ini sadar. Nah, kalau tidak sadar itu akan mengakibatkan hasilnya itu jadi natural. Kenapa natural? Karena kan gini, istilahnya kita mau mengobservasi eh, kegiatan suatu pesta rakyat di daerah tertentu, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita melakukannya ketika mereka sebenarnya nggak tahu kalau kita mau meneliti, kita datang aja. Sebenarnya kita wawancara, kita observasi, kita nggak membuat mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita adalah peneliti gitu. Nah, ini namanya percobaan lapangan. Jadi hasilnya lebih natural, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dilebihkan. Kalau misalnya di situ dijual harganya 10.000, ya 10.000. Tapi kadang ada kan, kalau misalnya studi lapangan ini karena penelitinya memberikan informasi terlebih dahulu, jadi wawancaranya itu dibagus-bagusin kayak gitu. Hasilnya dilebih-lebihkan kayak gitu. Tapi kalau percobaan lapangan itu di mana partisipannya tuh gak sadar kalau mereka sedang diteliti, jadi hasilnya lebih natural. Lalu percobaan laboratorium, yaitu riset yang mengeksplorasi hubungan sebab akibat tidak hanya dalam lingkungan yang terkendali, tapi bisa juga dalam kondisi buatan. Oke. Uh, Nah, di sini ada unit analisis. Unit analisis sebenarnya ya kita menganalisis siapa. Kalau individual ya berarti satu orang, gitu kan. Mungkin gak sih kita meneliti satu orang? Ya mungkin. Contohnya apa? Misalnya dalam ilmu kedokteran. Nah, dalam ilmu kedokteran kan biasanya mereka mengobservasi terkait dengan suatu penyakit. Nah, biasanya mereka juga akan mengobservasi pasien hanya satu orang kalau mereka mau fokus gitu kan. Nah, tapi di sini ada juga yang namanya pasangan. Nah, misalnya ini terkait apabila kita mau meneliti berpasang-pasangan atau cuma dua orang doang aja. Nah, itu namanya pasangan. Nah, kalau kelompok seperti apa? Nah, kelompok itu biasanya ada jenjangnya di sini. Misalnya kita mau mengobservasi untuk kelas di SD, SMP, SMA, UNIF. Nah, tingkat universitas itu namanya kelompok. Terus apalagi kira-kira misalnya ada kelompok untuk eh, hobi apa ya, memancing misalnya. Nah, ini maksudnya adalah kelompok kita mau menguji siapa. Kalau misalnya kita mau menguji tentang keuangan nih, keuangan misalnya tentang keputusan investasi pada generasi milenial ya, berarti di sini adalah kelompoknya generasi milenial atau generasi Z juga bisa. Nah, itu adalah kategorinya kelompok. Jadi partisipannya siapa sebenarnya? Nah, dalam hal ini adalah kelompok. Nah, kemudian yang keempat adalah divisi atau departemen. Ya, kalau misalnya kita mau analisis tentang keuangan di dalam satu company, ya berarti kita harus analisis di departemen apa? Departemen keuangan. Kemudian kalau misalnya tentang SDM ini ada departemen departemen keuangan, terus ada departemen yang di sini adalah ini ada keuangan, terus ada SDM dan lain sebagainya ya. Maaf ya kalau tulisannya nggak bagus. Kemudian industri. Nah, industri ini misalnya apa aja industri kira-kira? Industri ini lebih kepada industri kira-kira apa? Kalau industri itu lebih kepada manufaktur gitu ya, manufaktur. Kita misalnya mau menguji di perusahaan apa gitu. Bisa perusahaan manufaktur, ada perusahaan perusahaan F&B, ada perusahaan otomotif. Nah, itu terserah kalian tuh. Itu namanya industri. Biasanya kalian akan diminta misalnya tugas terkait dengan penelitian, meneliti untuk perusahaan yang bergerak di bidang F&B, food and beverage gitu. Terkait dengan apa? Tingkat penjualannya gitu. Misalnya ada 10 company, ya udah kalian cari 10 company F&B. Jadi kalau misalnya kita meneliti,
harus apple to apple ya. Jangan sampai kalian meneliti antara manufaktur dengan F&B. Ya, nggak cocok gitu. Karena kan manufaktur bidangnya udah beda. Tentu tingkat penjualannya juga akan beda dengan tingkat penjualan dari F&B ataupun dengan otomotif. Jadi harus apple to apple. Kalau misalnya kalian mau riset tentang perusahaan manufaktur, ya semuanya harus manufaktur. Misalnya kalian diminta 5 perusahaan, ya udah 5 perusahaannya harus manufaktur. Kalau otomotif, ya udah kalian tentang otomotif gitu. Gitu ya. Misalnya yang bergerak di bidang F&B, contohnya apa sih perusahaan? Misalnya perusahaan Indofood. Terus ada perusahaan apa lagi kira-kira? Wings juga ada kan, Wings Company juga ada tentang makanan gitu kan. Terus apa lagi? Banyak ya gitu. Itu harus apple to apple. Nah, kalau negara gimana ya? Biasa aja negara misalnya negaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, 3 negara gitu. Boleh kayak gitu. Nah, itu biasanya sih kalau skripsi dimintanya kalau kalian data-data sekunder ya dimintanya 3 negara, 5 negara kayak gitu. Nah, horizon waktu di sini horizon waktu itu adalah terkait dengan ada dua, yaitu one shot atau cross section, yaitu suatu riset yang menggunakan data yang diambil pada periode yang sama dari beberapa negara, dari beberapa sumber yang sejenis, gitu ya. Tadi saya bilang harus apple to apple, gitu. Nah, tapi periodenya juga harus sama, misalnya 1 tahun ya udah 1 tahun semua, gitu. Nah, yang kedua adalah longitudinal. Kalau longitudinal atau time series itu lebih kepada di mana kita simpelnya adalah melakukan penelitian untuk kurun waktu, misalnya ada tahunan yaitu ada yang 10 tahun, sorry, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, dan seterusnya gitu ya. Itu namanya time series. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya, misal kalian disuruh meneliti terkait em, tingkat penjualan di perusahaan F&B khususnya di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, itu namanya time series. Jadi kalian tuh cari data penjualan dari 5 company tersebut. Kalau misalnya satu company adalah 10 tahun, berarti kalau ada 5 company berapa? 5 company berapa? 5, 50 ya, kan 1 tahun per tahun kan hitungannya per tahun, terus diminta 10 tahun tapi ada 5 company, ya udah 50 tahun. Kalau mintanya, Bu gimana kalau mintanya dihitung penjualan per bulan, ya udah kalian kali aja per 12 gitu. Oke, jadi datanya lebih banyak. Nah, ini implikasi manajerial yang seperti saya katakan tadi bahwasannya dalam penelitian itu kita harus ada impact-nya, harus ada feedback-nya kepada perusahaan yang bersangkutan. Kenapa? Karena pengetahuan tentang rancangan riset ini akan membantu seorang manajer untuk memahami apa yang akan dilakukan oleh peneliti gitu. Jadi ke depannya apabila ada permasalahan itu boleh digunakan gitu. Oke, dan yang kedua adalah manajer juga akan memahami mengapa laporan seringkali menggunakan analisis yang berbasis data sampel. Dan yang ketiga, satu keuntungan utama adalah memahami perbedaan antara kausal dan korelasional. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang rancangan riset secara detail yang akan membantu manajer untuk mempelajari dan mengomentari sebuah proposal riset. Next stop, Pasar Kenji. Please check your Bentar ya. map and step carefully. Siapa lagi dibahas, Weh? Siapa yang lagi dibahas, Weh, tadi? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini sebenarnya pengantarnya sedikit aja kan. Kita ganti ke PowerPoint selanjutnya. Sebentar. Ya. Nah, ini sebenarnya masih sama ya. Peta konsepnya seperti ini. Oh, nggak mau sih. Nah, di sini eh, kita akan bahas tentang tujuan studi, jenis investigasi, kemudian keterlibatan peneliti. Nah, baru kita akan bahas yang namanya pengukuran dan ukuran dari definisi operasional. Nah, ini fokus kita hari ini. Oke, sorry. Jadi kita akan mempelajari tentang definisi operasional mulai dari dimensi dan elemen,
contoh mengoperasionalkan konsep itu seperti apa gitu kan. Kemudian bisa jadi dimensi, elemen, dan alat ukur. Lalu ada pengertian skala, ada 4 tipe skala yang harus kita ketahui. Lalu contoh penggunaan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, oke. Sorry, sorry tadi ke pause. Nah, tadi kita bahasnya yang ini ya. Tadi kita bahas yang ini. Selanjutnya adalah di sini terkait dengan pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel itu apa? Jadi pengukuran variabel dalam kerangka teoretik ini adalah bagian integral dari riset dan salah satu aspek penting dari rancangan riset. Kemudian ada yang pengujian hipotesis, itu hanya yang hanya dapat dilakukan jika variabel dapat diukur jelas. Gimana caranya kalau misalnya kita mau mengeluarkan hipotesis tapi variabelnya nggak bisa diukur gitu. Makanya ketika kalian mau menulis skripsi, menulis tesis, kita harus fokus dulu nih sama variabelnya apa gitu. Kita harus cari dulu di sini nanti ada dimensinya, ada elemennya. Nah, elemen yang ini nanti akan menjadi yang namanya indikator dalam penelitian gitu. Nah, indikator ini apa jadinya? Ya ini adanya nanti di kuesioner seperti itu ya. Oke. Variabel-variabel yang menyangkut perasaan, sikap, dan persepsi tidak semudah pengukuran sifat fisik jelas. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita belajar tentang matematika, fisika gitu ya, itu bisa kita ukur. Bahkan terkait dengan pengkodingan itu bisa kita ukur karena angka bentuknya. Tapi kalau misalnya kita berbasis dengan perasaan, maksudnya apa ya? Maksudnya adalah misalnya kita seperti kita ini kita bahas tentang ekonomi, ya kan? Nah, kalau kita bahas tentang ekonomi kan basically itu lebih kepada humaniora, lebih kepada eh, ada unsur perasaan di situ. Misal, saya contohnya pernyataannya adalah seperti ini. Saya selalu menyisihkan keuangan saya untuk melakukan investasi dalam saham, gitu kan? Nah, benar dalam hal ini bagaimana cara mengukurnya? Kita keluarkan yang namanya skala. Nah, misalnya skalanya kalian mau skala ordinal kah, kalian mau skala semantik diferensial kah, nah itu tergantung nanti ketika kalian penelitian. Gitu. Jadi harus ada bentuk skala. Tujuannya apa? Mengubah dari yang bentuknya konsep, mengubah yang bentuknya tadinya adalah perasaan, pemikiran, bisa menjadi suatu angka atau bisa menjadi numerik. Nah, itu emang agak sulit. Jadi kita harus pintar-pintar ketika menentukan indikator nantinya dalam penelitian, karena itu yang akan diubah ke angka. Gitu. Oke, kemudian variabel tersebut diuraikan menjadi dimensi yang dapat diukur atau dioperasionalkan. Tadi ya sebenarnya saya sebutkan. Contohnya apa? Contohnya gini nih. Sebentar. Oke. Mana yang tadi ya? Nah, sebenarnya sama sih sama yang tadi. Kita ini aja coba. Misalnya kita tadi dikatakan kita bahasnya tentang konsep ya. Misalnya kita punya yang namanya konsepnya adalah di sini yang dikatakan sebagai suatu konsep. Di sini ada konsep, misalnya adalah tentang kesejahteraan. Nah, konsep kesejahteraan ini kita turunkan. Kita turunkan menjadi yang namanya variabel. Di sini variabel. Variabelnya dalam bentuk apa? Misalnya ini adalah tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan. Selanjutnya, kita turunkan lagi menjadi apa? Menjadi dimensi. Nah, di dalam dimensi ini, misalnya tingkat kesejahteraan itu ada yang namanya satu, kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi. Nah, di sini kita bagi lagi jadi elemen. Elemennya apa? Misalnya, yang pertama adalah kesejahteraan sosial. Itu ada dalam bentuk apa? Misalnya kita dapat mengukur kesejahteraan sosial dalam bentuk apa biasanya? Ada yang tahu?
Contohnya aja nih, kesejahteraan sosial misalnya kita terkait ini apa namanya status pendidikan. Status pendidikan. Kemudian status sosial di masyarakat. Status sosial. Terus apalagi kira-kira di sini adalah pekerjaan, misalnya gitu, bekerja atau tidak gitu ya. Itu bisa jadi kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi, misalnya apa? Tingkat pendapatan. Kemudian apalagi tingkat pengeluaran, pengeluaran. Terus ada lagi nggak kira-kira tingkat hutang misalnya? Ya, kalian cari misalnya masing-masing seperti ini nih. Yang diukur yang mana yang bisa menjadi indikator ya ini? Nih, ini akan menjadi yang namanya indikator. Indikator penelitian gitu. Barulah dari indikator ini kita ubah menjadi suatu pernyataan. Contohnya gimana? Misalnya dalam hal ini dikatakan saya merasa pendidikan saya di misalnya strata satu itu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan saya. Misalnya kalau setuju ya misalnya sangat setuju itu poinnya 5 kayak gitu. Nanti akan kita pelajari skalanya. Pokoknya konsepnya seperti ini dulu tentang em, tadi konsep, variabel, dimensi, elemen ini adalah bentuk turunannya gitu. Jadi kalau kalian menulis, nah ini ada di bab 2 nih. Nah, biasanya ini dalam bentuk kajian teoritik. Dimensi kita dapat dari mana? Kalau misalnya kalian cari di buku, di jurnal, kadang sulit. Misalnya konsepnya adalah kesejahteraan, variabel tingkat kesejahteraan. Mereka nggak langsung memunculkan yang namanya dimensi. Jarang mereka sebut dimensi. Biasanya ada yang namanya di sini ciri-ciri. Yang bisa dijadikan dimensi. Ciri-ciri, karakteristik, tuh kata-katanya seperti itu. Terus apa lagi? Jenis-jenis, jenis-jenis, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, ini semua bisa kalian jadikan sebagai dimensi. Tapi dengan catatan, ketika kalian mencari dimensi, usahakan tidak hanya dari satu ahli atau tidak hanya dari satu jurnal, tapi ada beberapa jurnal. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kalian nanti dalam mengambil dimensi tersebut untuk menjadi indikator atau elemen dalam pengukuran variabelnya. Kayak gitu. Dan dimensi ini kita dapat dari mana ya? Bisa dari jurnal, bisa dari buku. Jadi harus perbanyak baca jurnal, perbanyak baca buku, gitu ya. Nah, di sini adalah definisi operasional itu sebenarnya simpelnya definisi operasional itu adalah bagaimana cara kita mengukur atau mengoperasionalkan yang tadi dari konsep bisa menjadi diukur. Nah, itu maksudnya definisi operasional. Gitu. Kemudian konsep tersebut diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diukur sehingga dapat dikembangkan dalam suatu indeks pengukuran dari konsep tersebut. Yaitu apa tadi ya? Ada variabel, kemudian ada yang namanya dimensi, kemudian ada yang namanya elemen gitu. Ini yang semuanya menjadi turunan dan ini penting kalian taruh di bab 2 atau tuliskan di bab 2. Barulah nanti kita ada yang namanya rumusan masalah, ini udah jelas ya. Kemudian desain penelitian kita. Nah, di sini ada teknik pengukuran. Teknik pengukuran itu adalah terkait dengan prosedur yang kita gunakan dalam menjembatani antara apa yang ada di dunia konsep dengan apa yang ada di dunia nyata. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang tadi konsep, tapi di dunia di dunia nyata ini bisa diukur pakai angka. Jadi dalam bentuk apa? Numerik gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau mungkin kalian belajar yang eksakta itu kan ada ukurannya ya. Kalau yang ini kan kita harus menerka-nerka istilahnya gitu. Nah, misalnya jika peneliti ingin mengukur kepuasan kerja karyawan PTX, teknik pengukuran akan berusaha meyakinkan bahwa tingkat kepuasan kerja itu benar-benar dapat diukur dengan skala pengukuran. Kan saya bilang kayak skala. Nah, tujuan pengukuran ini adalah untuk menerjemahkan karakteristik data empiris dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Nah, balik lagi nih, fokus pengukuran adalah pemberian yang namanya pemberian angka.
Di sini ya, ada yang namanya pemberian angka terkait dengan data-data empiris. Nah, proses pengukuran ini berkaitan dengan desain instrumen atau kuesioner itu atau kita sebut dengan alat pengukuran gitu sama aja. Nah, proses pengukuran itu seperti apa? Yang pertama kita harus mengisolasi kejadian empiris. Jadi mengisolasi itu maksudnya gimana? Jadi kita kejadian empirisnya itu dirangkum dalam bentuk konsep konstruksi yang berkaitan dengan masalah peneliti. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dalam kejadian empiris di sini adalah ini adalah masalah. Jadi kalian harus fokus pada masalahnya seperti apa, gitu loh. Ini adanya di bab 1 sebenarnya. Yang kedua adalah mengembangkan konsep kepentingan dan mendefinisikan secara konstitutif dan operasional. Kalau konstitutif ini mendefinisikan konsep dengan konsep lain sehingga melandasi konsep kepentingan. Yang kedua adalah definisi operasional, itu terkait dengan pemetaan teori. Gitu. Nanti saya kasih tahu contoh terkait dengan pemetaan teori, outline-nya seperti apa yang bisa kalian gunakan, bisa kalian tulis dalam penelitian gitu. Kemudian baru kita mengembangkan skala pengukuran. It's mean adalah kita memberikan angka gitu loh. Jadi yang tadi bentuknya pernyataan bisa kita tambahkan dengan angka dan bisa dinilai dengan angka. Kemudian mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validitas dan penggunaan skala. Di sini ada 3 komponen yang dibutuhkan dalam setiap penelitian, yaitu adalah kejadian empiris ya. Tadi ini adalah sejumlah ciri-ciri dari objek, dari individu atau kelompok yang dapat diamati. Dalam hal ini, semuanya ini harus berkaitan dengan masalah. Balik lagi, jadi masalah. Makanya kalau penelitian ya harusnya ada masalah gitu. Contoh, bila peneliti ingin meneliti hubungan antara terkait dengan gender dari administrator dan kepuasan kerja bawahannya. Di sini dikatakan unit analisis adalah individu administrator dan bawahannya, kemudian ciri atau konsep yang menjadi pusat perhatian adalah gendernya. Gitu. Nah, penggunaannya angka untuk menggambarkan kejadian tersebut. Jelas. Oke, dan yang kedua adalah sejumlah aturan pemetaan. Nah, di sini adalah pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris, yaitu ada di sini jenis kelamin atau gender diberikan angka 1 bagi pria dan 2 bagi wanita. Ini hanya untuk yang namanya simbol. Jadi penyimbolan gitu loh. Kalau nomor satu di sini pria, nomor duanya adalah perempuan atau wanita. Gitu. Nah, kepuasan kerja bisa kita nilai misalnya dari -2 itu yang sangat tidak puas sampai yang 2 yaitu bila sangat puas. Boleh nggak 1 sampai 5? Boleh aja gitu. Tergantung kalian mau menggunakan skala yang mana. Nah, inilah kita masuk ke definisi operasional. Yaitu tadi saya bilang terkait dengan cara kita mengoperasionalkan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur. Di sini dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, kemudian aspek dan sifat. Oke. Baru selanjutnya dimensi ini kita kembangkan atau diterjemahkan dalam bentuk elemen yang bisa diamati dan dapat diukur dalam angka. Nah, ini tadi yang saya bahas sebenarnya. Ini ada yang saya bahas tadi yang saya bilang ini adalah kesejahteraan. Sorry, ini tingkat ya, tingkat kesejahteraan. Dimensinya tadi ada yang namanya tingkat sosial, ada tingkat ekonomi. Nah, di TS ini ada apa nanti kan? Kayak gitu. Kemudian di sini ada TE-nya atau tingkat kesejahteraan ekonomi itu ada apa aja. Nah, itu kalian jabarkan gitu. Barulah kalian menentukan skala yang cocok nih. Skala pengukuran dari penelitian boleh nominal, interval atau rasio. Tapi biasanya kalau yang kayak gini nih terkait dengan lebih ke interval ya, yang sering kita temui. Sebentar. Oke. Contohnya di sini. Misalnya di sini ada konsep tentang motivasi pencapaian atau kita bisa sebut ini sebagai variabelnya. Dimensinya apa? Mereka mengatakan nih, mereka akan digerakkan oleh pekerjaan. Jadi hampir sepanjang waktu. Ini dia berarti effort banget gitu, loyalitasnya tinggi dalam bekerja gitu ya, 24 jam nonstop misalnya kayak gitu. Contoh gitu ya.
Nah, yang kedua itu adalah banyak dari mereka yang umumnya tidak memiliki hasrat untuk bersantai. Jadi mereka cuma fokus saja kerja, yang lain dilupakan gitu. Nggak ada traveling, nggak ada healing-healing tuh. Nah, itu salah satu contoh motivasi pencapaian. Dimensinya adalah tidak memiliki hasrat untuk bersantai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah mereka akan lebih memilih untuk bekerja sendiri. Wih, introvert ya kalau kayak gini. Agak-agak kayak tidak percaya, tidak mau melimpahkan wewenang. Dia kurang trust-nya terhadap rekan kerja misalnya kayak gitu. Itu masuk ke motivasi pencapaian contohnya. Kemudian keempat adalah dengan pemikiran dan hati yang tertuju pada prestasi dan pencapaian, mereka akan lebih menyukai pekerjaan menantang, menguji adrenalin gitu. Itu contoh motivasi pencapaian. Nah, dari elemen-elemen tersebut nanti kita akan dapat yang namanya, dimensi tersebut kita akan dapat yang namanya elemen. Gitu. Oh, ternyata masih ada. Nomor 5 adalah suka menerima umpan balik yang langsung dari atasan, kolega, dan pada waktu tertentu, bahkan dari bawahan. Jadi dia suka dinilai untuk melihat apakah pekerjaan mereka bagus atau tidak. Kerjaan dia sudah oke atau tidak. Ada feedbacknya gitu dia berharap. Nah, contohnya ini, setelah menjadi elemen. Hmm. Setelah menjadi elemen dari dimensi yang pertama adalah perilaku seseorang yang digerakkan oleh pekerjaan misalnya. Nah, elemennya adalah dia terus-menerus bekerja misalnya. Nah, misalnya di sini dia terus bekerja apa ya biasanya sebutannya loyalitas lah ya. Dia loyalitas tinggi dalam bekerja. Sangat enggan untuk tidak bekerja karena alasan apapun. Pokoknya dia effort lah, selalu bekerja. Kemudian bertekun mesti gagal. Nah, ini nggak pantang menyerah nih artinya dia pantang menyerah gitu. Nah, semua elemen-elemen ini kita dapat dari mana sih? Nah, elemen ini biasa dari buku, dari jurnal. Nah, dimensi juga kita dapatnya dari buku, dari jurnal. Gitu, dari penelitian-penelitian terdahulu. Karena hal itu dinilai jauh lebih valid daripada kita hanya mengada-ngada. Kan nggak mungkin gitu. Kemudian yang kedua adalah ketidakinginan untuk bersantai. Nah, ini memikirkan pekerjaan di rumah, tidak memiliki hobi, dan lain sebagainya. Ketiga, tidak sadar dengan ketidakefektifan dari tidak sabar dengan ketidakefektifan dari misalnya mereka bekerja tapi dirasa tidak efektif gitu. Nah, itu dia nggak sabar. Contohnya apa? Suka memarahi orang lain, tidak senang bekerja dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini mencari tantangan yang moderat. Ini misalnya adalah elemennya memiliki pekerjaan yang menantang dibandingkan pekerjaan rutin. Gitu. Suka tantangan gitu loh. Yang kedua adalah memiliki pekerjaan yang moderat dibandingkan dengan yang tidak terjangkau. Nah, yang kelima tadi dia bilang apa? Butuh umpan balik. Jadi pokoknya ya dia pede aja gitu. Kalau misalnya setelah kerja, dia tanya ke temannya, tanya ke atasannya, kira-kira nilai saya bagus nggak ya? Feedback saya bagus atau tidak? Nah, itu biasanya membutuhkan umpan balik. Elemennya adalah meminta umpan balik mengenai bagaimana pekerjaan dia dan tidak sabar menunggu hasil umpan balik tersebut. Nah, di sini masih sama, ada elemen C, itu bertekun mesti gagal gitu kan. Nah, ini contohnya dari pertanyaannya seperti ini yang dijadikan indikator. Memikirkan pekerjaan pada saat di rumah. Nah, di sini alat ukurnya adalah seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan ketika berada di rumah. Itu kan bentuknya pertanyaan. Kalau kalian menggunakan skala yang nanti semantik diferensial, kalian harus menggunakan yang namanya interval, yaitu 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 inilah yang nantinya akan dipilih oleh responden. Nah, makanya ketika kita menggunakan alat ukur, misalnya contoh seperti ini kan pertanyaannya. Kalau kita ubah jadi pernyataan gimana? Misalnya, saya selalu memikirkan pekerjaan ketika berada di rumah. Nah, itu kan bentuknya adalah bisa dinilai gitu. Siap. Nah, dalam hal ini dinilai oleh diri kita sendiri gitu. Dimensi dua adalah misalnya dia tidak memiliki hobi untuk tadi ya, tidak memiliki hobi untuk yang namanya di luar jam pekerjaan gitu. Oke, ini masih contoh hampir sama ya, nanti kalian pelajari aja. Karena pada dasarnya
setiap konsep, setiap variabel itu berbeda-beda. Sebentar. Oke. Gitu ya. Dan di sini meminta umpan balik mengenai bagaimana pekerjaan yang telah dilakukan. Alat ukurnya misalnya selama 3 bulan terakhir, seberapa sering Anda mencari umpan balik dari atasan mengenai seberapa baik kinerja Anda. Nah, itu juga bisa dijadikan terkait dengan umpan balik tadi. Ini masih sama. Nah, nanti kalau kalian sudah dapatkan yang namanya dimensi, sudah dapatkan elemen, barulah kalian buat nih yang namanya pertanyaan atau alat ukur di sini ya, kayak gitu. Nah, bisa nggak pernyataan? Bisa, dan seringkali juga dalam bentuk pernyataan, gitu. Nah, ini dimensinya, ini konsepnya. Konsepnya atau variabelnya bisa kita sebut motivasi pencapaian. Nah, dimensinya digerakkan oleh kerja, elemennya adalah terus bekerja, sangat enggan untuk tidak bekerja, kemudian baru alat ukurnya. Jadi, itu bisa diubah menjadi skala atau angka, gitu. Juga sama, ini hanya rincian ya, jadi agak tebal, lumayan tebal gitu. Kalau kalian nanti mau baca-baca, silakan. Tapi kan pasti berbeda ya, eh, variabel yang kalian miliki dengan variabel ini. Nah, di sini tadi kita sudah belajar operasional variabel, kita sudah belajar pengukuran. Sekarang kita belajar tentang skala. Skala yaitu adalah instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Makanya ketika kalian dapat yang namanya penelitian, terus menggunakan skala, usahakan jangan mencontek. Ya kali udah tentang personality diri masih mencontek dan gak ada benar, gak ada salah loh kalau misalnya kalian menjawab kuesioner gitu kan. Tapi seringkali mahasiswa diminta untuk isi kuesioner itu tanya-tanya dulu ke temennya, ini benar nggak ya? Itu betul nggak ya? Gitu. Dan kita nggak tahu ya kan, nggak ada yang namanya terkait dengan hal ini itu adalah kepada ini apa namanya eh apa ya namanya membedakan individu gitu. Jadi kita bisa ada membedakan dari individu satu dengan individu yang lain. Jadi kalau jangan nyontek ya udah kita hanya mengukur personality kita diri kita sendiri gitu. Nah, ada 4 tipe skala, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau misalnya skala nominal atau nominal scale itu digunakan untuk apa? Untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Nah, di sini ada memperoleh data pribadi seperti gender atau departemen. Nah, itu tadi ya yang ditanyakan sebelumnya, contohnya ada gender, kemudian ada departemen, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kemudian memberikan suatu informasi yang bersifat dasar, kategorikal, dan mentah. Usahakan apa yang kita uji itu bisa dikategorikan dan bersifat dasar gitu. Contoh contoh skala nominal adalah misalnya kalau misalnya jenis kelaminnya wanita ya kita pilih yang wanita gitu loh. Kalau pria ya kita pilih pria. Nah, di sini kalau skala nominal tidak ada yang namanya angka gitu loh. Jadi hanya penyesuaian aja, menyesuaikan kalian itu departemen apa, jenis kelamin apa, kalian S1 atau S2, nah kayak gitu. Nah, ini contoh skala ordinal yaitu tidak hanya mengkategorikan variabel untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya dalam beberapa cara. Itu digunakan untuk memperoleh referensi atau kegunaan beragam jenis produk oleh eh, konsumen dan untuk mengurutkan tingkat individu, objek, dan pariwisata. Gitu. Jadi ya, agar ada perbedaan. Nah, di sini contohnya adalah dari yang terbaik sampai yang terburuk. Nah, kalau di sini, misalnya di sini adalah ada penilaian untuk penggunaan komputer ya, atau brand dari komputer. Misalnya Anda berikan angka 1 untuk sistem yang paling banyak digunakan.
atau komputer yang paling banyak dipilih gitu atau digunakan oleh orang-orang di kantor misalnya. Terus yang kedua yaitu terbanyak kedua dan seterusnya. Jadi tinggal milih aja kalau skala ordinal. Ini juga sama. Ini sebenarnya sama aja. Jadi terkait dengan penomoran gitu. Kalau ordinal. Nah, ini skala interval. Nah, tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga dapat mengukur besaran perbedaan preferensi antara individu. Jadi, dalam hal ini, skala interval ini akan digunakan jika respon untuk beragam item yang mengukur satu variabel itu bisa dihasilkan dengan skala 5 poin. Gitu, yang kemudian dapat diterapkan dalam seluruh item. Contohnya apa nih contohnya? Nah, ini yang sering kalian temui, ya kan? Misalnya menggunakan sejumlah keterampilan berbeda, menyelesaikan sebuah tugas, itu masuk kategori sangat setuju atau sangat tidak setuju. Terserah kalian yang mengisi gitu ya. Tapi usahakan dalam penelitian itu ketika kita membantu mengisi kuesioner ya kita mengisi dengan benar-benar diri kita gitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi gitu. Ini masih sama. Nah, di sini ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki titik nol absolut yang merupakan tingkat pengukuran yang berarti, yaitu tidak hanya mengukur besaran perbedaan antara titik pada skala, namun juga mengukur proporsi. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada contohnya adalah seseorang dengan berat badan 50 kilo adalah 2 kali lipatnya dari mereka yang berat badannya adalah 25 kilo. Gitu, itu maksudnya. Nah, sekarang eh, skala rasio itu terkait juga dengan berapa banyak. Contohnya, misalnya, berapa banyak organisasi lain di mana Anda pernah bekerja sebelum bergabung dengan perusahaan kami, kayak gitu. Kemudian sebutkan jumlah anak yang Anda miliki dalam tiap kategori berikut, gitu. Jadi hanya menomorkan atau di sini tadi dikatakan di sini yaitu beberapa contoh, sorry, di sini adalah digunakan dalam ketika angka itu pasti dari faktor-faktor yang objektif atau sebagai lawan subjektif yang diperlukan. Jadi jelas gitu loh. Nah, lanjut ada latihan. Nah, sebenarnya materi kita tuh nggak banyak-banyak banget tentang definisi operasional. Ini kan kita udah bahas ya. Nah, di sini saya akan kasih contohnya sebentar tentang penerapan definisi operasional itu sendiri. Misalnya, sebentar, ini apa ya? Pemetaan teori. Nah, sebentar saya cari dulu. Di sini, kayak nggak mau ya. Nah, saya tanya dulu nih, teman-teman semua di sini sudah membuat sampai bab berapa? Bab satu, bab 2, bab 3 kah? Yang lain? Oke, proses penulisan bab 3 ya. Nah, dalam bab 3 ini kan kita bahasnya tentang definisi operasional ya. Mungkin kalau kalian baca dari slide itu agak bingung. Kok jadi rumit banget? Kok jadi banyak banget? Sebenarnya, kalau kalian mau menulis riset, nah, usahakan kalian membuat outline atau pemetaan teori. Karena basically ini akan mempermudah kalian ketika kalian nanti apa sebenarnya yang mau kita tulis gitu. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini nih, ada keputusan investasi ini terkait
terkait dengan variabel yang saya gunakan ya. Variabel yang saya gunakan itu keputusan investasi. Kita dapat teori di sini adalah definisinya apa masing-masing. Misalnya minimal adalah tiga. Kalian harus ada tiga definisi. Baru nanti kita sitasikan atau kita parafrasekan gitu kan. Nah, lanjutnya ada literasi keuangan juga sama case-nya harus seperti itu. Nah, nanti akan ada yang namanya pemetaan teori. Mana ya? It's- Oh, ini pasti udah pengaruh. Hmm, hmm, hmm. Sebentar. Nah, di sini ada pemetaan indikator. Jadi, kalau kalian sudah dapat definisinya, kalian harus cari yang namanya ciri-ciri, jenis, kemudian faktor-faktor. Nah, bisa itu dijadikan yang namanya dimensi. Gitu. Tadi saya bilang, kalau tadi kan dimensinya ke dalam kesejahteraan itu ada dua, kesejahteraan sosial, ada kesejahteraan ekonomi. Nah, itu dimensi. Meskipun di jurnal nanti ada yang tidak menuliskan itu bentuk dimensi, ya kalian bisa kategorikan itu sebagai salah satu dimensi. Barulah nanti dari dimensi tersebut kita cari indikatornya. Indikator yang mana? Indikator yang misalnya dalam penentuan indikator itu kalian juga bisa mengadopsi gitu. Dalam pembuatan alat ukur dalam variabel penelitian, kalian bisa menggunakan dua, adopsi ataupun adaptasi modifikasi. Kalau adopsi itu artinya kalian mengadopsi secara keseluruhan kuesioner yang mereka gunakan atau peneliti terdahulu gunakan. Tapi kalau adaptasi modifikasi berarti kita memodifikasi kembali dari indikator tersebut. Nah, misalnya di sini saya bahas indikatornya ada return, terus ada lagi misalnya yang lain yang berbeda gitu ya. Ya sudah kita gunakan mungkin kita mengcombine ataupun kita tetap dengan menggunakan dimensi yang awal gitu dengan hasil indikator yang awal. Gitu. Nah, jadi harus kalian setidaknya membuat ini untuk mempermudah. Nanti barulah kita menemukan yang namanya ini teori penghubung. Kalian harus juga punya. Teori penghubung itu apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat bahwasannya variabel yang saya pilih itu benar-benar memberikan dampak terhadap variabel Y atau variabel Z gitu. Kenapa? Karena ini banyak ahli yang mengungkapkan. Terus yang kedua adalah ini jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang digunakan. Berarti kan memang benar adanya gitu. Nah, di sini namanya teori penghubung gitu. Ini terkait dengan definisi operasional. Nah, terus saya buka lagi sebentar. Ini lebih kepada, nah, nantinya kalau kalian sudah menemukan yang namanya dimensi, kalian sudah menemukan elemen, kemudian indikator, bentuklah seperti ini. Instrumen penelitian itu kita kategorikan sebagai indikator ya. Jadi misalnya indikatornya memahami keuntungan investasi dari produk yang dipilih. Pernyataannya adalah saya menganalisa kemungkinan keuntungan dengan dana yang saya miliki pada produk investasi gitu. Kemudian saya memilih menanamkan saham pada perusahaan yang memiliki reputasi tinggi gitu. Jadi ada keuntungan dari investasi yang saya pilih gitu. Itu salah satu indikatornya. Pernyataannya adalah seperti itu. Baru bisa kita gunakan ini sebagai kuesioner. Nah, hati-hati juga untuk teman-teman semua, kalau kita menggunakan kuesioner, kita harus uji yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Gitu. Nah, biasanya uji validitas dan reliabilitas itu disebar angketnya itu kepada 30 orang, baru kita uji validitas, uji reliabilitas. Nah, kalau kita melakukan uji validitas, terus ada yang tidak valid nih satu pernyataan, kita bisa buang atau kita ganti dengan modifikasi variabel yang lain sampai hasilnya benar-benar valid 100%. Bu, kalau nggak valid 100% gimana? Ya itu tadi solusinya adalah dibuang gitu loh. Apa namanya? Satu pernyataan tersebut gitu. Jangan diikutkan. Kenapa? Karena akan berimpact pada perhitungan di selanjutnya atau pada analisis data selanjutnya gitu. Oke, ini contohnya aja sih sebenarnya dari em, apa namanya ya? Contoh dari terkait pengukuran gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung, misalnya mau di mana bingungnya gitu. Yang lain udah paham?
Definisi operasional atau misalnya Bu bingung Bu, tapi jelas bilang bingung yang mana gitu. Sebentar. Nah, di sini ada contohnya nih, maksudnya gini, contohnya nih, ada achievement motivation. Nah, achievement motivation ini adalah apa? Achievement motivation ini adalah bentukan apa? Ini adalah bentukan variabel. Nah, di bawahnya ini semua nih driven by work, unable to relax, kemudian impatient with ineffectiveness, kemudian ada seek moderate challenge, ada seek feedback. Ini masuk kepada dimensi. Masuk kepada dimensi. Gitu. Nah, ini apa? Ini adalah elemennya. Gitu. Sebenarnya konsepnya seperti itu, lebih mudahnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau udah benar-benar ngerti? Atau benar-benar Bu nggak ngerti sama sekali gitu? Karena kita masih ada waktu. Kita selesai sampai jam berapa? Jam kayak gini 16.5 berapa? 18.50. 16.50. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Kalian udah sampai tahap apa gitu? Misalnya, Bu, saya di bab 2 udah kesulitan atau bab 1 kesulitan gitu. Karena saya saranin kalau kalian buat penelitian saat ini, meskipun ini adalah baru awal gitu, setidaknya kalian bisa mempelajari lebih dulu gitu dalam penelitian. Kenapa? Karena nanti pas kalian di semester 8 itu kalian udah mulai-mulai lupa materi pembelajaran kalian. Padahal ketika kita bahas ini di semester 4 itu kan lagi fresh-freshnya kalian belajar. Jadi kalian bisa cari nih judul-judul yang berkaitan gitu dan itu akan lebih mudah buat kalian gitu. Ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada, saya yang nanya jadinya nanti. Adam, kamu nulis tentang apa? Judulnya apa? Ekspor, impor, kemudian nilai tukar terhadap cadangan devisa. Apa? Sorry, nggak kedengeran. Pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa. Oke, ekspor, impor. Nah, berarti kamu udah ngerjain bab 2 dong. Kan katanya mau tahap bab 3 nih. Iya. Ya, iya nggak? Iya atau iya doang nih? Atau iya-iya aja. Nah, berarti ekspor, definisinya udah dapat belum? Udah. Terus, apalagi? Di dalam ekspor itu, sorry, ekspor itu apa aja yang kamu cari? Misalnya, ciri-ciri kah? Jenis kah? Atau apa? Bingung, Bu. Ngerjain nggak? Ntar ditanyain pas sapar aja. Ini Riko, jangan ketawa-tawa aja, Riko. Ganti nih, saya nanya ke Riko nih. Riko, kamu ngerjain judulnya apa? Saya judulnya pengaruh jumlah uang beredar dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, jumlah uang beredar deh saya tanya. Jumlah uang beredar definisinya udah dapet. Udah, Ibu. Minimal 3. Terus kamu parafrasekan gitu ya. Terus, Iya. apa aja yang dicari dari jumlah uang yang beredar? Yang bisa dijadikan dimensi? Kira-kira apa, Riko? Indikator ininya, Bu, M1, M1, M2-nya untuk Apa? dijadikan indikator pengukuran di dalam penelitiannya. Ya, kayak gitu. Itu masuknya langsung ke indikator. Nah, terus dimensinya kamu pakai apa? Ya, lu Riko. Pakai apa dimensinya? Nah, itu kamu harus cari ya. Kalau masih bingung, kalian tuh harus tahu juga. Nah, dimensi ini tadi saya bilang ya, di kemudian dari apa nih?
dari ciri-ciri, kemudian dari karakteristik, dari jenis-jenis. Nah, itu bisa jadiin dimensi. Baru kamu tarik jadi indikator gitu. Ada yang udah belum seperti ini? Kini PJ-nya nih Arik nih. Arik, Iya, Bu. ya gimana? Jangan, ini baru bangun tidur nih, jangan-jangan nih si Arik nih. Cuma dia nyediain Zoom doang buat saya, habis itu dia tidur lagi. Ayo Enggak, Bu. cepetan, kamu nulis tentang apa? Pengaruh ini, Bu, tingkat angkatan kerja dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran. Oke, misalnya kan tingkat pengangguran ya. Berarti kamu dimensinya cari nih ciri-cirinya apa, karakteristiknya apa, jenisnya. Nah, itu bisa dijadikan nanti ditarik jadi indikator. Nah, kamu udah dapet indikatornya? Belum. Belum, Bu. Kalau belum, belum gitu loh. Jadi jangan apa ya gitu. Ntar kamu cari indikatornya yang dijadikan dari elemen tersebut gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah nih, yang berombongan, ibu-ibu cantik, cewek-cewek cantik nih, Fadia, Hovilia, dan Wahyu. Udah ngerjain belum? Kemana nih orangnya nih? Fadia, kalian ini di rumah atau ada yang di kampus? Ini ada yang di busway. Saya bingung ini kenapa bermacam-macam ria ya kalian. Fadia, Fadia ada. Atau Gezia deh, Gezia. Tadi udah sempet ngerespon nih. Gezia, halo. Iya, Ibu. Kamu ngambil judul apa? Saya ngambil judul pengaruh inflasi suku bunga terhadap investasi asing di Indonesia, Ibu. Nah, berarti kamu udah dapet untuk dimensinya seperti apa? Kalau kemarin itu pengerjaannya saya nggak pakai dimensi, Bu. Soalnya kalau dari alasan makar itu yang penting dapat grand teori, nilai teori sama Dapat aplikasinya. indikator. Jadi untuk dimensi yang saya tambahin. Apa? Saya kedengeran? Kemarin kalau saya itu belum masukin dimensi, Bu, karena dari pasar sendiri itu bilangnya yang penting ada grand teori, middle teori, sama aplikasinya. Jadi untuk dimensinya itu belum saya tambahin lagi, Bu. Oh ya, kalau misalnya kayak gitu, kamu juga tambahin aja dimensinya. Nah, terus grand teorinya pakai teori apa? Kalau misalnya yang PMA itu, eh kalau yang suku bunga itu saya pakai, itu saya masih salah, Bu, suku bunga masih revisi. Sebelum itu pakai Keynes, moneter, terus suku bunga. Kalau Hmm. inflasi itu Keynes, moneter, sama inflasi Ya, itu saya Keynes. ya Oke, ya, itu betul. dipakai aja tentang grand teorinya. Oke, nah itu udah betul. Tinggal kamu ambil eh sorry apa namanya indikatornya untuk pengukuran. Nah, kamu mau mengukurnya pakai apa tuh? Gimana caranya? Gizia, kemana dia? Jadi sama ini ya, Putus-putus. Bu, apa data-datanya itu Ini siapa yang ngomong? untuk Gizia. pengukuran data-data. Iya. Kamu pakai datanya sekunder atau data primer? Saya menggunakan data sekunder. Ya, oke, karena kan kamu base-nya ada langsung ya tadi tentang apa sih namanya? Jadi apa judulnya? Aku lupa. Pengaruh inflasi suku bunga terhadap investasi Iya, asing di Indonesia. ya itu kan datanya memang data sekunder. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, mungkin ada lagi yang mau tanya atau yang bingung gimana cara menentukan definisi operasional, dimensi, kayak gitu. Ada lagi nggak terkait materi kita hari ini? Sebenarnya akan lebih baik kalian punya yang namanya dimensi, ada elemennya, jadi supaya lebih jelas. Karena kalau nanti kalian uji skripsi, itu pasti akan ditanyain dimensinya apa. Karena kan kalian akan membuat indikator kan, gitu. Nah, ini saya kasih sedikit aja contoh pengguna gimana sih sebenarnya penulisan dari penelitian itu. Sebentar, mana ya filenya?
Belum kok ya. Mantap. Oh ya, satu lagi saran saya kalau kalian, saya mau bahas dari bab satu sebentar sedikit aja ya. Saran saya kalau kalian membuat penelitian akan lebih baik di bab satu itu kalian bahas kan masalah ya. Bahas masalah itu harus ada yang namanya data. Jadi jangan asal tulis aja gitu. Jadi harus based on data. Mau data grafis ke atau mau data dari mana, data dari website. Kalau tadi tentang inflasi ya tampilkan data-data inflasi saat ini. Misalnya Gezia tadi tingkat inflasi ya udah berarti kan ada masalah nih. Nah, tingkat inflasinya ditampilkan terkait dengan misalnya berapa tahun terakhir atau misalnya tahun kemarin atau 5 tahun terakhir. Nah, itu ditampilkan. Tujuannya apa ya? Ini untuk latar belakang masalah karena di latar belakang masalah itu kita harus based on data. Jangan membuat suatu pendapat atau persepsi masing-masing. Harus benar-benar dari data kayak gitu. Terus tadi misalnya ada yang tadi siapa yang tentang eh, tingkat pokoknya pekerjaan tadi Arik ya. Nah, kalau misalnya kalian bahasnya tentang SDM di suatu perusahaan, tadi kan ada saya lupa siapa yang bilang tentang eh, pokoknya pekerjaan lah gitu ya. Kalau kita ngambil data-data SDM, usahakan kalian ambil data benar-benar dari perusahaannya. Kecuali misalnya perusahaannya besar, terus data karyawannya lengkap. Nah, tapi kan tergantung kalian mau bahas tentang variabel apa. Misalnya kategorinya adalah ketidaktercapaian KPI perusahaan gitu ya, dari SDM gitu. Nah, kalian harus ambil datanya benar-benar dari perusahaan. Kalian minta, jangan kalian persepsi sendiri. Oh, di sini KPI-nya menurun, tapi datanya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Jangan sampai kayak gitu. Mumpung belum dicek pasapar kan. Bab satunya udah dicek belum? Kalau belum dicek, nah kalian harus menampilkan data di situ. Makanya eh, kalau kalau untuk misalnya kalian mau mencari benar-benar untuk sampai skripsi, ya kalian harus benar-benar cari data di bab satu itu dari perusahaannya. Kalau terkait tadi ya KPI perusahaan, kemudian motivasi SDM, kemudian ada lagi misalnya kinerja perusahaan. Nah, kalian harus ambilnya dari perusahaan. Terus kalau kalian kan dari pendidikan ekonomi ya, misalnya kalian mau ngambilnya tentang ada yang ambil penggunaan atau pengaruh penggunaan media pembelajaran, contohnya Google Meet terhadap hasil belajar atau peningkatan hasil belajar. Nah, kalau misalnya teman-teman kalian itu mulai dari eh, bab 3 mereka start untuk kasih kuesioner dalam penelitiannya. Nah, kalau kalian yang mengambil hasil belajar itu kalian harus ambil dari awal. Jadi ketika kalian menulis bab satu sebelum menulis bab satu kalian harus ambil dulu tuh datanya, datang ke sekolahnya, kalian kasih soal. Nah, apakah pembelajaran secara konvensional itu memberikan hasil yang buruk? Nah, itu datanya harus kalian dapat. Kalian kasih sebar pertanyaan, istilahnya itu adalah pretestnya untuk mereka, kasih kasih pretestnya. Kemudian kalau hasilnya jelek berarti itu kan masalah. Kalau itu masalah, baru kalian bisa gunakan untuk bab satu. Jadi bukan hanya nanti, oh tingkat pembelajarannya menurun, penggunaan media pembelajarannya menurun. Nah, menurun-menurun aja, hanya persepsi. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar datanya ada. Gitu. Makanya di bab satu kadang mahasiswa akan kesulitan mencari kait dengan data secara faktualnya seperti apa. Kayak gitu. Tuh ya. Terus ini terkait nah, makanya di sini isinya semua data-data grafik. Nah, itu yang harus dijabarkan. Saya saranin ini harus dilakukan. Kenapa? Ini salah satu kunci. Yang pertama, judul kalian di-approve sama dosen. Yang kedua, kalau di ujian proposal itu akan mudah, kalian mudah jawabnya. Biasanya dosen juga nggak akan detail untuk menanya. Kenapa? Mereka sudah bisa melihat dari sorry, mereka sudah melihat dari bab satu yang kalian paparkan. Oh, kalau misalnya hasilnya detail udah jelas, ya biasanya ya udah akan lanjut ke langsung ke bab duanya kayak gitu. Biasanya ini nih fokusnya kenapa ambil ini. Nah, kalau ditanya kenapa ambil ini, kalian jabarin deh semua ini. Inti-intinya itu kalian harus jabarin. Misalnya kayak tadi saya di sini
Katakanlah literasi keuangannya rendah. Nah, kenapa literasi keuangan rendah? Nah, ini saya tampilkan datanya karena meskipun pengguna layanan keuangan itu 76%, tetapi nyatanya hanya 38% yang tahu tentang layanan keuangan atau yang paham. Itu kan masalah. Nah, itu kita paparkan gitu. Jadi harus benar-benar kalian pahami betul masalah apa yang kalian ambil. Kayak gitu ya. Ini Riko, giliran saya tanya langsung dia off cam. Aku ditanya lagi. Oke, nah eh, terus di bab 2 mana ya? Ini banyak sekali. Bentar. Oh ya, oke. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Jadi masalahnya apa? Kalian jelaskan di sini. Misalnya kita kembalikan kepada bab 1. Sorry, kepada latar belakang kita sesuaikan aja. Yaitu minimnya jumlah investor, rendahnya tingkat literasi, minimnya penerapan framing effect, dan lain sebagainya. Jadi di identifikasi masalah ini, nih, di identifikasi masalah ini, kalian ini hanya istilahnya mengulang apa yang kalian jabarkan di latar belakang masalah. Ingat ya, apa yang ada di latar belakang masalah itu kalian ulang dalam bentuk yang lebih singkat gitu. Paham? Kemudian pembatasan masalah ini lebih kepada sebenarnya kalian mengajukan tentang variabelnya. Variabelnya itu seperti apa yang kita mau gitu. Nah, itu yang dibatasi gitu. Jangan menyebar udah sampai ke literasi keuangan, kalian tambahin jadi financial planning lah, apalah, jangan seperti itu. Jadi fokuskan kalian mau variabel apa. Gitu. Oke, ini rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini nanti akan berimpact juga kepada hipotesis penelitian gitu. Oke. Nah, di sini tadi ada telah pustaka yang tadi saya tanyain, sebenarnya seperti ini ya. Ada grand teorinya itu seperti apa yang kalian ambil, tentu itu kan beda-beda. Ya nggak Arik, jangan ngusap-ngusap muka aja, bingung banget tuh dia kayaknya. Udah bingung banget, udah pusing banget ya. Yang lain pusing nggak ngerjainnya. Oke, ini tentang, nah ini ya, tadi misalnya kayak pengambilan keputusan, ini proses pengambilan keputusan bisa dijadikan dimensi. Lalu misalnya ada jenis-jenis itu bisa dijadikan dimensi nih, jenis-jenis keputusan investasi, faktor yang mempengaruhi. Nah, ini bisa dijadikan dimensi nantinya. Kalau kalian dalam mengambil elemen yang dijadikan indikator penelitian. Oke. Nah, sekarang saya mau spill sedikit yang di bab 3 supaya kalian ada gambaran. Mana ya bab 3 ya? Nah, ini. Jangan lupa masukin penelitian terdahulu di bab 2 ya. Ini penting karena pasti ditanyain penelitian yang relevan biasanya. Oke, nah di sini adalah di bab 3. Sebentar kita masuk ke eh mana ya? Nah, di sini ada operasionalisasi variabel penelitian ini yang sebenarnya kita pelajari. Jadi kita mendefinisikan variabel, menggambarkan tipe variabel yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungannya antara variabel serta skala pengukuran yang digunakan. Nah, operasionalisasi variabel ini merupakan unsur penelitian mengenai variabel di dalam judul penelitian kita. Nah, di sini dijelaskan pula definisi variabel penelitian kita apa. Kita harus memberikan istilahnya apa ya? Kita harus menginformasikan kembali kalau tadi di kajian teori itu memang sudah. Tapi di bab 3 juga harus kalian tampilkan di sini. Misalnya di sini variabel independennya adalah literasi keuangan, experience regret. Nah, ini kita jabarkan sedikit tentang literasi keuangan, tapi hal ini harus sesuai dengan istilahnya pendapat kita setelah diparafrasekan gitu loh. Ini setelah diparafrasekan, masukkan uh, pengertian-pengertian atau definisi dari variabel tersebut. Barulah kita ada di sini operasionalisasi variabel terkait dengan konsep, dimensi, indikator, dan ukurannya.
Nah, di sini variabel keputusan investasi kita bisa ukur dari apa? Nah, di sini yang setelah kita dapat dari bab 2 tadi terkait dengan jenis-jenis, kita bisa tarik elemennya, bisa dapat indikatornya. Di sini kita munculkan kisi-kisi instrumen variabel keputusan investasi atau penelitian kalian deh. Nah, inilah indikatornya. Kayak gitu. Masukkan di sini, itu masuk ke dalam bab 3. Dan seterusnya sampai variabel habis, sampai semuanya selesai gitu loh istilahnya. Kayak gitu. Ini yang akan kalian jadikan sebagai acuan untuk membuat yang namanya kuesioner. Kalau misalnya kalian penelitiannya primer. Tapi kalau penelitiannya sekunder, ya ini untuk acuan kalian mencari data-data sekunder nanti. Gitu. Karena pasti tetap akan ditanyain indikatornya mana. Nah, itu pasti gitu. Gitu aja. Nah, di sini kira-kira kalian lebih suka mengambil yang sekunder apa lebih suka ngambil yang primer? Oke, penentuan sampling kalian Sekunder. udah kan ya? Penentuan sampling udah kan? Nah, di sini saya kasih tahu aja. Kalau misalnya kalian di sekunder dan primer pasti ada perbedaan ya. Maksudnya perbedaan tuh gini, misalnya kalau kalian ngambil data-datanya adalah data-data primer atau sorry ini siapa yang chat? Oke, belum Bu. Oke, nah kalau misalnya kalian ambil data-datanya adalah data primer, memang itu kalian akan lebih mudah dalam perhitungannya. Kenapa? Misalnya kalian diminta mengambil datanya itu adalah 200, ya kalian pasti akan sebar sampel, sebar kuesionernya itu bisa sampai 300, 350. Tujuannya apa? Ketika kalian nanti melakukan analisis data, terus ada beberapa data yang tidak reliable, tidak valid, nah itu bisa kalian ganti nantinya dengan responden yang lain itu boleh. Tapi kalau datanya sekunder, secara otomatis ya nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diganti-ganti. Kenapa? Ya datanya kan sudah valid dari sananya gitu kan, udah dari kalian dapat dari websitenya. Nah itu nggak boleh dirubah gitu. Itu harus menggunakan data itu. Paling yang bisa dilakukan adalah yang menjadi pertanyaan seringkali gini. Kalian kalau data sekunder yang sering kali terjadi adalah sudah sampai akhir nih, kalian sudah sidang proposal ya kan. Terus pas di akhirnya sidang mau hasil sidang penelitian ternyata hasil penelitian kalian gak signifikan. Nah ini sering kali terjadi. Udah pede-pede karena sekunder gampang gitu ya ngambil datanya. Di akhirnya seminar hasilnya ternyata tidak signifikan. Kalau misalnya kalian, kategorinya adalah kalian menggunakan 5 variabel, tapi satu yang tidak signifikan masih di-approve sama dosen penguji. Tapi kalau misalnya kalian udah 5 variabel, terus di antara tiganya itu tidak signifikan, ya nggak bisa, itu nggak bisa di-approve. Kemungkinan kalian adalah ganti judul, atau kemungkinan kalian menambah data, gitu. Kalau ganti judul, otomatis kalian seminar lagi, sidang proposal lagi, dari awal lagi. Tapi kalau misalnya pengujinya kasih advice ke kalian, oke datanya diganti aja, datanya ditambah atau misalnya seperti itu, ya udah kalian tinggal tambah gitu. Nah, biasanya kalau data-data terkait data sekunder itu datanya cukup banyak, bisa sampai ribuan, ratusan gitu. Kenapa? Karena kan biasanya dosen kita akan minta time series. Nggak mungkin misalnya penelitian terkait dengan peredaran saham di perusahaan manufaktur pada tahun ini. Nggak mungkin. Pasti perusahaan tingkat peredaran saham perusahaan manufaktur untuk 10 tahun ke belakang atau time series. Nah, itu paling sering. Jadi datanya otomatis akan banyak. Kalau datanya banyak, ya ketika ada tadi saya bilang hasilnya tidak signifikan, resikonya adalah kemungkinan ganti judul atau kemungkinan tambah lagi, misalnya dari yang tadinya 10 tahun jadi 15 tahun gitu. Atau company-nya ditambah. Tadinya company-nya 5 jadi ditambah jadi 10 company kayak gitu. Ya itu sih plus minusnya ya dari baik dari penelitian sekunder maupun penelitian dari primer gitu. Tergantung kepada kalian masing-masing mau pilih yang mana gitu. Itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Tadi dulu Denny ada namanya Tajul. Kemarin kayaknya ada pernah ketemu saya Tajul. Iya nggak?
Saya lupa deh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya udah paham banget semuanya. Yang lain? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, nanti saya minta tolong PJ-nya, boleh Adam, boleh Arik untuk absen teman-temannya ya, yang hadir pada hari ini. Jadi absennya di kamu aja. Oke? Baik, Bu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, bentar-bentar. Kok ininya nggak muncul ya? Hmm, Oke. Oke. Nah, nanti biasanya Pak Sapar kasih materinya ini nggak ke PJ-nya? Di-share nggak? Di share Bu biasanya. Benar. Iya Bu. Ya udah nanti saya share ke kamu. Ya nggak ada, jangan senyum-senyum Adam. Antara iya dan tidak meragukan nih. Oke, ya udah. Ini materi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi tentang analisis data. Jadi siapkanlah proposalnya ya. Usahakan udah sampai bab 3. Oke, saya sudahi perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live Zoom.